Udah lama nih gak bikin video ya guys. Jadi akhirnya memang lagi agak sibuk ya, jadi belum bisa bikin video lagi. Mungkin kali ini gua mau berbagi ya. Ya, jadi berbaginya ini mungkin ya ini pengalaman buat gua sendiri ya. Jadi ceritanya gue itu berapa Fish Air ini dan gue akan berbagi tips buat teman-teman yang mungkin ya mau merestorasi dengan budget yang kalau bisa dibilang ya budget minim lah ya, budget minim ya. Jadi gini teman-teman, kita berbagi pengalaman aja ya, kita berbagi pengalaman. Jadi buat teman-teman mungkin yang pecinta motor-motor tua, jadi nggak cuma Fish Air aja nih ya, tapi kalau gue bicara tentang motor ini Fish Air, jadi ini mungkin buat teman-teman juga ada yang pecinta Fish Air ya. Jadi gue berbagi ya pengalaman aja tentang restorasi. Jadi ini sebenarnya gue dapet motor ini ya nggak bahan-bahan banget, motornya cukup lumayan ya bagus lah, dalam kondisi bagus. Cuman karena ini motor kan udah lama gitu teman-teman, ini motor udah lama, jadi pengennya ya motor ini fitnya itu fit 100% gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman ya saya sarankan, jadi buat teman-teman tuh ketika mau merestorasi itu kita ke bagian yang paling inti ya, bagian inti itu ya yang paling rawan kan mesin ya, mesin. Nah, apalagi ini kan motor tua yang pasti ini juga keluarannya 2004 ya, 2004 berarti sekarang itu udah hampir berapa tahun ini, 2022 ya hampir sekitar 18 tahun berarti ya, 18 tahun, coba bayangin teman-teman ya. Tapi ini dalam kondisinya memang secara ya memang nggak dibilang nggak bagus-bagus banget dan dibilang nggak jelek-jelek banget juga ya, masih oke lah, layak dilihat juga masih oke. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang benar-benar ingin merestorasi itu dengan budget minim, saya sarankan itu lebih ke bagian utama yaitu mesin ya, mesin. Karena itu bagian yang paling rawan ya, ketika teman-teman motornya udah bagus tapi mesinnya nggak enak kan percuma ya kita melangkah dari mengecek mesin terlebih dahulu. Emang sebenarnya mesin ya kalau bisa dibilang waktu dapat itu juga udah keadaannya overbore ya, jadi itu udah si silindernya itu udah di overbore ya, overbore udah ganti boring OB lah ya gitu, udah ganti boringnya udah bukan boring ori lagi, jadi di kendara pun kurang maksimal. Nah, terus juga ini pengapian, nah, apalagi motor 2 tak itu ya pengapian itu sangat penting ya, sangat rawan seperti CDI, spool, mungkin magnet. Nah, jadi itu yang saya cek terlebih dahulu ya, bagian-bagian yang sangat rawan. Pertama dari pengapian terlebih dahulu. Nah itu, jadi ini pertama waktu setelah saya beli itu, ini yang saya perbarui itu dari pengapiannya ya, di pengapian, kelistrikan juga dicek ya, kayak aki dan segala intinya berhubungan dengan mesin terlebih dahulu ya. Ya mungkin bisa dicek keseluruhannya kalau memang ada budget lebih, tapi kalau ini buat saya sendiri itu ya memang ke bagian-bagian yang rawan tuh ke mesin ya, kelistrikan. Nah itu kelistrikan juga sangat-sangat penting ya, kelistrikan. Jadi selain mesin juga kelistrikan itu sangat penting, seperti kabel bodinya apakah itu udah keras atau banyak yang putus juga nanti percuma ketika teman-teman ganti pengapian, kabel bodinya itu kurang fit atau udah nggak layak, tuh lebih baik diganti sekalian. Nah itu juga nanti bisa berefek ke bagian pengapiannya nggak sempurna gitu. Jadi dicek terlebih dahulu ke bagian pengapian dan kelistrikan. Yang alhamdulillahnya untuk kabel bodinya sendiri ini aman, jadi saya langsung ke bagian pengapian, terus saya ganti ini blok silinder udah diganti yang baru ori ya. Jadi ini benar-benar motor masih Ryan ya, masih Ryan di dalam keadaan seher 0 ya, standar 0, masih 0. Jadi benar-benar masih standar, ini masih standar, cuma sedikit dibuang kulit jeruknya lah, kalau istilah keren itu porting ya, ada porting, standar porting lah ya tuh, biar ya mesin tua nggak tua-tua banget ya, minimal di jalan tuh bisa nyalip minimal lah itu ya, jadi nggak ketinggalan banget lah gitu. Karena untuk 2 tak itu paling simple di otak-atik sebenarnya dibandingkan 4 tak ya, cuma di porting dikit aja tuh mesin udah enak banget.
Alhamdulillah mesin udah jadi, udah saya pakai, udah di Ryan, udah dicoba ya, emang tenaganya udah kembali normal lagi teman-teman ya, udah enak lagi lah dipakai, udah mantep. Nah itu, jadi itu yang paling utama ya, ke mesin terlebih dahulu. Jadi nggak usah terburu-buru, sabar, nikmatin aja prosesnya. Nanti dari mesin mungkin udah ke mesin, nanti mungkin udah jadi tinggal ke bagian kaki-kaki ya, dienakin kaki-kakinya. Udah bagian kaki-kaki udah enak, mungkin nanti langsung ke ya, mungkin udah enak buat dipakai, pengereman enak, di jalan handlingnya enak, itu tinggal penampilan terakhir ya, atau aksesoris tambahan dan lain-lainnya. Jadi buat mesin sendiri ini kemarin ya bisa dibilang ya cukup lumayan banyak ya, karena teman-teman pasti tahu nih motor Wizz Air kan juga ada barangnya, satu udah sulit dicari ya. Jadi nggak semua kayak toko-toko itu menjual suku cadangnya ya, nggak semua toko itu menjual suku cadangnya, jadi harganya pun pasti akan lebih mahal. Contoh kemarin saya beli CDI nya hampir aja 700.000 teman-teman, CDI nya 700.000. Jadi ini udah ganti CDI nya baru, spoolnya baru, terus udah magnetnya pun saya beli nggak baru tapi second dengan kondisi masih layak gitu. Nah terus blok silindernya tuh full set sama sehernya gitu, full set ya. Nanti saya kasih harga-harganya di layar ya, nanti harganya kan juga agak lupa, nah saya buka lagi bondnya itu berapa. Saya dibilang sendiri kalau biaya servisnya atau biaya pemasangan itu nggak begitu mahal ya, karena bisa dibilang ya habis untuk total memperbaiki ya, pengecekan itu biayanya kemarin tuh 500.000 teman-teman, itu 500.000 ya. Ini bengkelnya juga cukup recommended sih, dia juga rekomendasi di teman saya contoh ya, khususnya pecinta dua tak sama herek ya. Jadi ini memang bengkel racing sih ya, tapi bisa dibilang kualitas dari garapannya cukup oke. Ya alhamdulillah puas lah, cukup puas ya. Tinggal nanti sabar, ini tinggal selanjutnya itu project pertama ya. Jadi ini project pertama, alhamdulillah mesin ini sudah selesai. Nanti project kedua tinggal saya ke bagian kaki-kaki ya. Ini memang karena harganya kalau kita mau pengen standar konten itu emang cukup mahal ya, harga-harganya tuh kayak shockbreaker yang tabung gitu kan ya. Bagus tuh kan banyak yang pakai buat standar konten, pakai ya KTC Extreme ya, tergantung budgetnya lagi sih sebenarnya, nggak cuma KTC aja, banyak sih sebenarnya, kembali ke budget teman-teman gitu, menyesuaikan lah gitu. Ada budget lebih ya belilah yang mungkin yang bagus sekalian ya, kalau enggak ya standar-standar aja nggak masalah sih, yang penting dipakai tuh nyaman, enak gitu ya. Jadi ini seputar berbagi ya, karena kalau restorasi, kita ngomong restorasi itu biayanya bisa dibilang, apalagi untuk motor tua yang barang-barangnya udah langka itu pasti habisnya tuh bakalan banyak ya. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video-video review restorasi ya, sekarang saya pun ngerasain ya itu habisnya tuh berapa ya, nggak kerasa. Mungkin yang peritilan yang kadang-kadang yang nggak penting itu, kalau memang kita pengen menampilkan motor ini lebih bagus, lebih seperti pabrikannya gitu, itu pasti nggak kerasa dihitung-hitung banyak habisnya. Yang kemarin saya udah bilang ya, udah dua kali review ya, kayak dua kali review di video sebelumnya itu yang motor warna biru ya, biru sama yang kuning itu ya, itu habisnya kan cukup fantastis, itu hampir di atas 30-an juta. Bayangin teman-teman, 30-an juta. Ini udah mungkin di angka buat mesin aja udah mungkin hampir ya, kalau nggak salah itu sekitar 3 atau 4 lah itu, mungkin segitu. Ini belum sama peritilan yang lainnya gitu. Kalau kita pengen mungkin ini mungkin apa yang bagian yang nggak ada kita standar lagi atau kita perbarui lagi ya, itu juga cukup mempengaruhi harga-harganya, karena memang harga peritilannya pun sangat ya, kadang nggak masuk akal juga harganya, itu kadang ya oknum lah, jadi menggoreng harga-harganya jadi mahal sebenarnya. Kenapa motor-motor ya, contohnya Wizz Air kan sebenarnya dari segi harga itu macam-macam ya, kembali lagi ke kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya benar-benar bahan itu
ya bisa dibilang itu nggak layak ya, mungkin harganya masih di bawah ya mungkin 2 jutaan lah. Itu memang bener-bener bahan gitu, motor-motor gak bisa jalan itu. Memang kalau emang teman-teman pengen nyari yang bener-bener itu bahan itu ya sebenarnya ada sih, tapi kalau nggak pengen repot ya minimal bisa jalan tapi tinggal diperbarui lagi lah gitu. Sama aja sebenarnya ya. Itu mungkin kenapa harga-harga Fish Air sekarang mahal, kembali lagi ke kondisinya teman-teman ya. Kondisinya itu dari mungkin mesinnya, kondisi tampilannya itu seperti apa ya. Wajar kalau ada harganya sampai 20 juta, apalagi yang model-model special edition ya kan, kayak Caltech gitu kan, Millennium ya, macam-macam lah yang sebenarnya nggak cuman itu. Walaupun dia modelnya biasa, tapi kalau memang dari secara tampilannya udah sempurna, udah mungkin udah modif, itu mah harga-harga kalau ada yang minat, ada yang jual minat, bisa harganya tinggi pasti itu. Apalagi yang suka barang-barang klasik, barang-barang lawas lah ya, itu wajar harganya mahal gitu. Ini pun kalau dijual, saya mau jual pun harganya pasti mahal ya, karena habisnya pun juga udah cukup banyak gitu teman-teman. Jadi mungkin yang kalau mau minat mau beli motornya ya tinggal pakai doang kan ibaratnya, dia nggak perlu banyak merenovasi gitu, udah motor tinggal pakai gitu kan ya. Mungkin kalau mau speknya ditinggiin bisa sih, ini kan speknya masih standar gitu, standar aja, nggak masih bisa diotak-atik lah istilahnya gitu. Jadi ini seputar pengalaman berbagi ya. Kalau teman-teman mau restorasi dengan budget yang minim ya, bisa diawali dengan mengecek kondisi mesin dan kelistrikan terlebih dahulu gitu. Jadi kalau udah enak, ini udah nyala semua ini, jadi tinggal teman-teman ya tinggal mungkin memodif ya, mungkin tampilannya dicat ulang atau seperti apa, terserah. Itu kembali ke seninya teman-teman gitu ya. Banyakannya kan kalau di konten kan Fish Air itu ya di Instagram lah, itu kan tampilannya standar tapi dia motornya kinclong ya kan, kinclong, modifannya juga simple tapi bagus gitu. Nah itu memang karismanya Fish Air sendiri, memang udah dari lahirnya udah keren ya, motornya udah bagus gitu. Jadi nggak perlu banyak polesan pun, dengan ketika motor bersih aja udah enak dilihat gitu. Bersih itu udah enak dilihat, apalagi ditambah aksesoris yang mungkin mewah-mewah yang mahal-mahal, wah itu lebih keren. Habis keren. Wah, motor-motor kayak gini sport mah lewat gitu ya soalnya diem ya, dia lewat. Oke, itu kita berbagi masalah restorasi ya. Ini alhamdulillah sudah selesai project mesinnya, dan mungkin ditunggu video selanjutnya ya. Kita mau ya project selanjutnya lah, karena bisa juga bertahap ya. Memang dibilang nggak, ini kalau mau merestorasi jangan terburu-buru, santai aja, nikmatin aja. Jadi biar hasilnya tuh mantap lah. Kalau terburu-buru kan kadang kita memaksakan diri, jadi ada dikit dana yang nggak perlu seperti itu. Santai aja, kita ngumpulin dana lagi, nanti kita renov lagi bagian apanya gitu, atau kita mau benar-benar menyetandarkan seperti pabrikan gitu kan ya, bebas lah. Yang penting hasilnya nanti kan di akhirnya tuh puas ya gitu ya, hasilnya puas gitu ya. Emang harus sabar kita. Kalau yang budget minim kita harus sabar, tapi kalau udah punya budget lebih ya pastinya bisa, saya yakin 2 kali lipat bisa dari harga motornya gitu. Motor ada dulu nih barunya cuma sekitar, kalau nggak salah ya sekitar 11 jutaan ke atas ya kan, 11-12 apa ya kalau nggak salah ya, kalau lupa ingat soalnya ya. Nanti saya cek lagi harga dulu berapa ya, sekitar 11 jutaan kalau nggak salah tuh. Bayangin sekarang harganya udah berapa kan ya. Itu kembali kan karena memang spare partnya yang langka. Itu yang bikin mungkin jadi motor-motor jadul ya, motor-motor jadul itu harganya mahal ya. Nggak cuman karena wah nih gue punya motor Fish Air nih, berani berapa ya, kita lihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya oke, sehat gitu ya, motornya sehat, mungkin bisa, walaupun itu benar-benar masih bawaan pabrik. Kalau motor sehat tuh pasti saya yakin lakunya bakalan mahal ya, karena itu benar-benar masih sehat, masih oke, punya dilihat masih oke, itu justru bahkan lebih bisa dijualnya lebih tinggi ya, karena masih bawaan lahir ya. Beda kalau yang udah ya mungkin ya maksudnya harganya bersaing ya, nggak bisa bersaing dengan
motor-motor yang sudah ya mungkin kalau di restorasi itu harganya bisa lebih tinggi lagi. Itu yang bisa ya, kalau pecinta motor-motor klasik itu mungkin dia nggak akan apa ya, kalau secara ininya pasti dibelilah kalau emang dia suka gitu ya. Itu oke, itu saja teman-teman untuk berbagi ya pengalaman informasi seputar restorasi ya. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama dalam restorasi bisa berbagi di komentar ya, karena juga saya juga banyak belajar sama teman-teman khususnya pecinta dua tak ya. Jadi gimana sih kalau kita mau restorasi ya, itu memang anjurannya itu yang bagian inti-inti dulu, bagian inti, nanti baru deh ke yang lain-lain ya. Yang pertama kan tadi mesin dan kelistrikan, itu yang diutamakan karena ya nyawanya motor ini gitu. Jadi ini juga masih banyak PR ya, tapi kalau secara tampilan sebenarnya udah ya lumayan sebenarnya, tapi kan namanya kepuasan itu ya kita pengen yang benar wah gitu ya. Jadi kalau dilihat tuh benar-benar seperti motor baru gitu. Nah itu butuh proses yang cukup panjang ya, apalagi dengan dana yang minim, sekali lagi dana minim ya. Kalau istilahnya itu dana pelajar itu ya, istilahnya seperti itu ya, alon-alon asal kelakon istilah orang Jawa. Oke, terima kasih yang sudah selalu mengikuti video-video saya. Semoga ya ada manfaatnya ya, kalaupun nggak ada ya kita saling berbagi informasi lah. Mungkin teman-teman bisa berbagi informasi juga di komentar ya, di komentar masalah seputar otomotif ya. Jadi kita saling berikan informasi. Itu aja, mungkin ada yang saya kurang pas atau apa, kan kita bisa berbagi informasi ya nggak. Nah itu pentingnya kita berbagi informasi, apalagi sekarang dunia otomotif itu kan wah lagi ya gila-gilanya lah. Sekarang motor benar-benar canggih lah ya, udah benar-benar secara speknya itu udah keren-keren lah gitu ya. Mungkin kita bisa mengolah lagi motor-motor lawas menjadi motor yang lebih keren lagi, nggak kalah bagusnya dengan motor-motor sekarang ya. Ya kalau bisa dibilang ya tua-tua keladi ya, makin tua makin jadi. Nah itu kita jangan sampai pamornya motor-motor tua itu kalah sama motor-motor sekarang ya enggak. Nah gitu. Oke, jadi sampai di sini aja ya kita berbagi informasinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.